Lumen nomor 11.669, 17 Juli 2024. Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Orang Kecil. Yang berdasarkan pada Injil Matius bab 11 ayat 25 dan 26. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tahukah kita akan maksud Tuhan Yesus? Siapakah orang kecil itu? Secara cepat saya menangkap bahwa orang kecil itu adalah orang yang tidak digolongkan atau dikelompokkan ke dalam orang bijak dan orang pandai. Orang-orang itu adalah orang yang mengandalkan nalar berpikirnya, menggunakan akal budi untuk memahami segala sesuatu. Mereka tidak bisa menerima segala sesuatu yang tidak masuk akal. Wong cilik atau piai atlet dalam kosakata orang Jawa dimaksudkan untuk orang-orang yang termasuk kelas bawah, orang tidak berpunya, orang tidak berpendidikan, orang yang betul-betul kekurangan. Mereka ini selalu menantikan uluran tangan kebaikan orang yang lebih mapan hidupnya. Apakah seperti itu orang kecil yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus? Orang kecil boleh kita samakan dengan anak kecil yang percaya penuh pada orang tuanya, mengandalkan dari orang tuanya apapun yang menjadi kebutuhannya. Tanpa orang tua, mereka tidak bisa apa-apa. Saudara-saudari terkasih, pertanyaan berikutnya, apa yang disembunyikan oleh Bapa kepada mereka yang merasa dirinya pandai dan bijak?
Masih ingatkah kita pada Santo Agustinus, seorang uskup, pujangga, dan pengajar teologi yang handal? Dia juga seorang filsuf, pemikir besar pada zamannya. Dia berusaha untuk memecahkan misteri Tritunggal yang Maha Kudus. Tapi dia selalu gagal dan tidak berhasil. Sebagai seorang yang cerdas, Agustinus mencoba menggunakan akal budinya untuk mengerti misteri Allah yang seharusnya dapat didapatkan jawabannya oleh ilmu filsafatnya. Tapi apa yang terjadi? Ia tidak bisa mendapatkan pemecahannya. Suatu hari, ketika ia sedang berjalan di tepian pantai, Agustinus melihat seorang anak kecil sedang menciduk air laut dan memasukkan air laut itu ke lubang yang digalinya. Agustinus menegur anak kecil itu dan mengatakan bahwa apa yang sedang dilakukannya itu adalah perbuatan yang sia-sia. Namun, lihatlah betapa Agustinus terkejut akan jawaban anak kecil itu. Sia-sialah usahamu untuk memahami Allah Tritunggal dengan otakmu yang kecil. Manalah mungkin engkau memahami Allah yang maha besar oleh otakmu yang kecil itu? Saudara-saudari terkasih, contoh kecil dari Santo Agustinus, apakah bisa sedikit membuka cakrawala berpikir kita? Dewasa ini, ketika tuntutan hidup semakin bervariasi dan kemudahan teknologi sangat membantu, hidup beriman kita mulai tergerus oleh pertimbangan dan pemikiran yang harus logis dan masuk akal. Bahkan untuk beriman kepada Tuhan dan melaksanakan hidup beriman pun kita penuh perhitungan dan kalkulasi yang rigid dan terkadang menghitung-hitung untung dan ruginya. Apakah statistik kehadiran umat pada hari Minggu yang terus menurun jumlahnya adalah imbas dari kalkulasi ekonomis juga? Saya tidak berani mengatakan iya. Namun, faktanya ada keprihatinan seperti itu. Kolekte yang terkumpul setiap minggunya juga menurun. Karena kebanyakan mereka yang datang ke gereja adalah orang kecil dengan persembahan 2 peser saja. Seperti persembahan seorang janda dalam perumpamaan Yesus. Sedikit yang mereka berikan, tetapi itu adalah semua keperluannya untuk hidup sehari. Kecil di mata manusia, tetapi itulah yang berkenan di hatimu, ya Bapa. Orang pandai dan orang bijak memutuskan berbagai persoalan dengan otaknya. Tidak demikian dengan orang kecil. Mereka memahami segala sesuatu dengan hatinya dan mengandalkan Allah yang akan menyelesaikan seluruh masalah hidupnya tepat pada waktunya. Tuhan tidak pernah terlambat memberikan jawaban atas persoalan yang dihadapinya. Saudara-saudari terkasih, belakangan ini kami sekeluarga menghadapi persoalan yang rumit yang harus kami hadapi
Kami sudah pensiun dan ada beberapa persoalan yang harus kami selesaikan. Aku bekerja dan mendapat upah cukup untuk makan dan minum saja. Lain-lain keperluan pasti tidak tercover. Belum lagi kami ditipu oleh saudara sendiri. Apa yang kami andalkan untuk hari tua kami diambil paksa dari kami. Lalu kami merencanakan untuk menjual rumah kami. Tetapi Tuhan belum memberi izin. Namun ada saja cara Tuhan menyelesaikan persoalan kami yang secara nalar tidak bisa kami cerna. Ada orang baik, dia bukan saudara kami, yang membantu mencukupi kekurangan kami setiap hari, dan itu berjalan berbulan-bulan, sehingga beban kami terasa ringan. Aku bersyukur kepadamu, ya Bapa, karena masih ada orang baik yang kau gerakkan hatinya untuk menolong kami. Jalanku bukanlah jalanmu, rancanganku bukanlah rancanganmu. Amin. Tuhan, aku percaya itu. Aku berdoa untuk orang baik ini setiap hari, agar dia selalu diberkati. Beriman itu bukan saja soal mengerti, tetapi lebih daripada itu, memahami bahwa Tuhan mencintai kita yang mengandalkan Dia. Marilah kita tetap menjadi orang kecil yang percaya pada Yesus, yang berkenan menyatakan dirinya kepada kita. Dia sungguh mengasihi kita. Marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku mengandalkan akalku atau mengandalkan kasih Yesus dalam hidupku? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih sudah mengingatkan kami untuk tidak sombong dengan kepandaian kami. Bapa, kami percaya bahwa Engkau pasti memiliki keputusan yang terbaik dan indah untuk hidup kami dalam Yesus Tuhan, Juru Selamat kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.